dan hadirin sekalian yang saya baru bertemu, dan terutama juga tadi Mas Eko, saya cari-cari di sini, Asika namanya ya, Azza Kaseko, ya. Nama kayu, ya gitu. Ayahnya Eko, ya. Dan saya juga sering research bersama beliau sampai ke Papua, dan di pedalaman Papua di Pegunungan Jayawijaya kami naik sampai jauh 1,5 jam saat melihat ada danau yang airnya asin. Seumur hidup saya baru tahu bahwa di tengah di tengah pulau yang begitu besar, di Pegunungan Jayawijaya yang begitu tinggi, ada air asin danau. Danaunya mungkin ya 2 kali ruangan area ini. Nah, antropolog itu memang suka melancong. Tentu tugas meneliti itu ada ya, tugas dari kami sebagai dosen. Tetapi selain itu kami juga merasakan keindahan alam, termasuk waktu Pak Yunus. Saya tidak pernah lupa kepada Pak Yunus, langsung ingat danau asin di tengah pulau Papua yang begitu besar. Nah, jadi kalau tadi Triana mula-mula tidak suka melukis, tiba-tiba jadi pelukis, saya itu melihat iri pada Pak Kunchoro-Ningrat, dia bisa melukis, tapi saya tidak bisa. Sebetulnya saya bisa menggambar, tapi suka warna-warna, tapi saya tidak melukis. Nah, saya memotret. Akhirnya saya memotret karena potret itu bagi antropolog adalah berbicara. Foto itu harus dibuat berbicara, gambar itu harus menceritakan sesuatu. Nah, di situ saya menangkap wajah-wajah, action, perilaku, aktivitas dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu apa di balik kejadian, kira-kira di balik dari foto itu apa gitu. Dan juga kesedihan, kebahagiaan orang, anak dan ibu dan sebagainya, itu kelihatan. Nah, jadi di samping itu saya suka warna. Nah, saya menerima undangan, ada gambarnya ini. Saya lihat warna biru, warna hijau, dan warna kuning. Lalu tadi saya masih ada acara rapat di Depok, saya masih mengajar di sana. Pulang-pulang cepat-cepat saya minta pembantu saya buka. Coba, saya mau pakai baju warna biru, dan seperti itu saya buka di HP, dia lihat. Terus saya mau cari selendang, kain kebaya, tapi saya nggak mau pakai kain, saya tidak mau relax, saya mau cari selendangnya saja. Kita cari macam ada di dalam box, ketemu. Nah, inilah yang saya pakai sekarang. Jadi ini cara saya untuk mengapresiasi warna lukisan dan warna-warna yang dilukis. Mudah-mudahan nanti juga di sana banyak warna-warna lain. Ya, nah itu saya kira antropolog harus tetap mempunyai kesukaan, hobi, tapi yang juga berkaitan dengan manusia dan budaya. Bahkan hewan-hewan itu bermakna secara budaya, di tiap daerah berbeda. Saya kira ini yang harus kita antropolog lakukan untuk mendidik masyarakat, juga mendidik terutama anak-anak kita supaya cinta tanah air dan bangsanya. Dan sekarang sudah ada teknologi digital yang begitu kaya, itu juga harus akan mempercepat kecintaan kalau kita peduli pada rakyat. Tapi memang kita harus peduli pada rakyat, dan kita juga mengajarkan rakyat untuk cinta tanah air dan bangsa. Nah, inilah salah satu contoh lewat lukisan, lewat karya-karya yang lain, lewat musik tradisional dan sebagainya. 7 unsur kebudayaan kalau zaman dulu kita belajar. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kedua sepupuan yang 2 gaya ini, dan juga Haji dan teman-teman
dan hadirin sekalian saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Ibu, mungkin ada sesuatu. Saya Ibu ingat-ingatannya tidak terputus dengan kami. Sedikit saja Bu, tapi mudah-mudahan Ibu berkenan. Ini dari saya. Mungkin kalau Ibu mau lihat, ya. Mau lihat dalamnya. Jadi ini tasnya ini adalah salah satu lukisan saya ada di sini Bu. Jadi kenang-kenangan. Ini ada tanda tangan saya juga di sini. Ya. Kemudian ini saya membawakan Ibu apa namanya? Ini saya dari Gayo Bu. Jadi ini ada kain Gayo, kemudian Kain Gayo ya, bukan kopi Gayo ya. Oh ada. Ibu ini dari kampung saya, ya. Jadi mungkin tahu. Kemudian ini ada kopi gayonya Bu. Dan ini pasti. dari kampung saya. Saya di kampung masih punya kebun Bu. Alhamdulillah bapak saya masih meninggalkan kebun kopi. Ini dari sana langsung saya minta. Kemudian ini satu lagi dari saya, sebuah cangkir yang juga ada lukisan saya. Ini lukisan saya, jadi ada tanda-tandanya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengenang-enangnya nanti kalau itu aja dari saya ya. Ya, mohon diterima. Jadi kalau lihat lukisan saya mudah-mudahan ingat terus sama saya. Oke. Ya, ya. Ini juga saya ada kenangan untuk Ibu, sebuah gambar dari saya, mungkin Ibu mau menerimanya. Jadi lihat bersama. Mau dibuka. Yang ini karya Bang Eko Bu, gitu. Jadi, nah itu yang saya mau ceritakan sedikit. Bang Eko ini kan objek lukisannya selain bunga Bu sebetulnya Bu. Terus beberapa waktu terakhir ini waktu kita sering ketemuan, tiba-tiba dia melukis ini. Katanya mau saya kasih ke Ibu Mutia. Saya marah waktu itu. Lah Abang kok melukis bunga juga? Saya bilang. Itu bagian saya sebetulnya gitu, tapi ya sudah, namanya seni ya Bu ya, bebas gitu. Jadi ini katanya dari Bang Eko untuk Bu Mutia. Tapi mungkin di dalam ada yang lukisan boleh juga Bu. Oh ya, tanda tangan. Tanda tangan sama foto. Oh, oke. Hatta untuk membuka pameran dari dua sepupu, dua gaya. Yang besar aja, Bu, yang besar. Ya. Ini akan jadi sejarah buat kami berdua itu. Baik, Ibu, kami persilakan untuk
menggunting pitanya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan Bu untuk melihat. Baik, para tamu undangan semua.